Oke, mari kita lanjut alur cerita spoiler episode selanjutnya. Setelah kelompok Xiaoyan mendarat di klan Ye, Ye Zong kemudian membawa kelompok Xiaoyan ke sebuah aula untuk istirahat. Kakak Xiaoyan, apa rencanamu selanjutnya? Sun Er mendorong cangkir teh di sampingnya saat dia bertanya. Aku harus menyelamatkan guru dari tangan Hall of Soul. Kekuatan tangan Xiaoyan yang memegang cangkir teh tanpa sadar meningkat. Rasa dingin melintas di mata hitam gelapnya. Guru kakak Xiaoyan seharusnya adalah Yao Zunze, Yao Chen kan? Sun Er tidak terkejut ketika dia melihat Xiaoyan mengangguk. Yao Chen, tetua Lin di samping, sedikit terkejut ketika dia mendengar nama ini, dia segera melirik Xiaoyan. Tidak disangka bahwa dia adalah gurumu, keterampilan alkemis orang tua itu adalah sesuatu yang hampir tidak ada orang di benua Douchi ini yang bisa tandingi. Itu benar, saat itu, kami juga bertemu Yao Chen beberapa kali. Namun, kami berdua hanyalah dozong biasa pada waktu itu. Tetua yang satunya lagi berbicara sambil tersenyum. Kakak Xiaoyan, kekuatan Hall of Soul jauh lebih dari apa yang telah kamu lihat. Karena itu, kamu tidak boleh lengah. Ekspresi Sun Er sedikit memilukan. Dia takut bahwa Xiaoyan akan nekat dan pergi untuk menyelamatkan Yao Lao sekarang. Setelah semua, niat sebenarnya dari Hall of Soul adalah giok dewa kuno Touse, di tangan Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan sedikit gelap dan serius sebelum akhirnya dia menghela nafas. Dia jelas tahu, bukan waktu yang tepat saat ini untuk menyelamatkan gurunya. Dia harus bersiap-siap untuk masalah pertemuan Menara Pil. Jika dia bisa mendapatkan 3000 Burning Flame, kekuatannya pasti akan melonjak. Hiruk-pikuk yang diciptakan dari pertempuran di siang hari, akhirnya memucat saat malam menutupi kota Ye. Saat ini, Xiaoyan duduk bersila di sebuah ruang tamu di dalam klan Ye. Kedua tangannya telah membentuk segel pelatihan. Itu berlanjut selama 3 jam sebelum dia perlahan membuka matanya. Tangannya perlahan menyentuh titik racun di dadanya dengan lembut. Masih ada lebih dari setengah yang tersisa. Jika dia benar-benar menyempurnakan ini, dia percaya bahwa dia akan bisa menjadi dozong bintang 4. Tepat ketika dia akan memulai latihan lagi, tawa lembut Sun Er dipancarkan dari jendela. Ini sudah sangat larut, namun kakak Xiaoyan belum istirahat. Sun Er perlahan melangkah masuk dan muncul di depan Xiaoyan. Xiaoyan mengulurkan tangannya, dan menarik Sun Er duduk di sisi tempat tidur. Wajah Sun Er mengungkapkan rasa malu, setelah tangannya direbut oleh Xiaoyan. Namun, dia tidak membebaskan tangannya. Kemudian, dia menggeser kakinya, wajahnya dengan lembut bersandar di bahu Xiaoyan saat dia bergumam. Kakak Xiaoyan, Sun Er benar-benar merindukanmu selama ini. Mendengar ini, tangan Xiaoyan berguling dan memeluk pinggang halus Sun Er. Setelah itu, dia membenamkan kepalanya ke rambutnya dan mengendus aroma samar. Sun Er membiarkan Xiaoyan memeluknya. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengangkat kepalanya. Tangannya berbalik saat sebuah gulungan warna emas muncul, menyerahkannya pada Xiaoyan. Ini adalah 3 segel terakhir dari teknik segel dewa. Dengan kekuatan Kakan Xiaoyan saat ini, kamu harus dapat mempraktekkan segel ketiga. Xiaoyan terkejut ketika melihat gulungan emas berkilauan. Dia merasa tidak berdaya. Gadis ini sepertinya selalu berpikir untuk mendorong barang-barangnya padanya. Senyum muncul di wajah Sun Er ketika melihat Xiaoyan menerima gulungan. Itu benar, kakak Xiaoyan, kamu tidak mengizinkan orang lain tahu tentang masalah giok dewa kuno Touse. Xiaoyan mengangguk. Dia secara alami tidak berani memberitahu siapapun tentang hal ini. Bahkan dokter peri kecil, Tian Huo Zunze, dan yang lainnya tidak tahu tentang keberadaan giok ini. Sun Er akhirnya menghela napas lega. Setelah mendengar ini, dia kemudian mulai bercerita panjang lebar. Dulu, klan Xiao bisa dianggap sebagai faksi tingkat atas di benua Douchi. Namun mengikuti alur waktu, klan Xiao secara bertahap menurun. Setelah itu, beberapa leluhur klan Xiao hanya bisa meninggalkan dataran tengah dan akhirnya menetap di Kekaisaran Jiama. Leluhur klan Xiao, Xiao Xuan, dalam beberapa ratus tahun, dia berdiri di puncak benua. Hanya ada 4 orang di seluruh benua yang cocok untuknya. Makam Xiao Xuan berada di pemakaman kuno Alam Gu, namun, tak ada seorang pun yang mampu mendekati makamnya, bahkan ayahnya sendiri, Gu Yuan. Jika Xiaoyan bisa memasuki makam Xiao Xuan, dia akan mendapatkan banyak manfaat.
Ekspresi Xiaoyan menjadi jauh lebih serius setelah mendengar cerita Sun Er. Dia secara alami harus melakukan perjalanan ke makam leluhur. Setelah dia memiliki kekuatan yang cukup di masa depan, kakak Xiaoyan, Sun Er tidak akan dapat bertahan lama selama perjalanan ini. Kalau tidak, aku akan membawamu banyak masalah. Kamu harus bergantung pada diri sendiri setelah aku pergi. Oleh karena itu, kamu tidak boleh gegabah. Sun Er menggosok lembut wajah Xiaoyan dan mengkhawatirkannya. Setelah mendengar bahwa Sun Er akan pergi, Xiaoyan tanpa sadar mempererat pelukannya. Kapan aku bisa menuju ke alam Gu untuk mencarimu? Selama kakak Xiaoyan memiliki kepercayaan diri, kamu dapat datang, kapan saja kamu mau. Apapun yang terjadi, Sun Er akan berdiri di sisi kakak Xiaoyan. Sun Er tersenyum dan perlahan menundukkan kepalanya. Xiaoyan perlahan mengangguk. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat senyum mempesona lebih dekat. Panas berapi-api tak sengaja muncul di matanya. Tangannya, yang memegang pinggang Sun Er, tanpa sadar bergerak. Kemudian menembus pakaiannya dan menyentuh gunung kembar. Wajah Sun Er segera berubah panas berapi-api saat dia merasakan tangan Xiaoyan menciptakan kenakalan. Dia bahkan sedikit mendesah. Namun, desahan ini menyebabkan hati Xiaoyan tiba-tiba berdetak lebih cepat. Dia akhirnya tidak bisa mengendalikan dirinya. Tangannya bergerak ke atas dan bawah, dia juga mencium mulut kecil Sun Er yang memikat. Namun sebelum Xiaoyan bisa leluasa menikmati keindahan yang memikat, suara batuk tua, dipancarkan dari luar pintu. "Nona muda, aku yang tua punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu." Suara tua yang berisi douci yang sangat kuat meledak di samping telinga Xiaoyan dan Sun Er, membangunkan mereka berdua dari keadaan tersesat dalam gairah. Setelah memulihkan kepalanya yang jernih, Sun Er melihat postur yang sangat intim dari mereka berdua, dan pakaian yang sudah dilucuti separuh. Wajahnya segera berubah merah, mata gelapnya menatap marah pada Xiaoyan dalam rasa malunya. Dia mengulurkan tangannya dan menarik selimut, membungkusnya erat-erat. Xiaoyan juga memulihkan pikirannya saat ini. Dia tak berdaya menyebarkan tangannya. Setelah itu, dia dengan canggung berkata, Itu bukan salahku, tidak, Xiaoyan mencoba membela diri, sebelum akhirnya menundukkan kepalanya putus asa. Dia tidak mengharapkan kontrol dirinya menjadi miskin di depan Sun Er. Wajah Sun Er tanpa sadar mengungkapkan senyum ketika dia melihat Xiaoyan yang putus asa. "Kamu bajingan, kamu benar-benar memiliki pikiran bengkok seperti itu." Xiaoyan mengangkat kepalanya. Dia menggerakkan bibirnya dan bergumam dengan wajah tak berdaya. "Apa yang bisa aku lakukan terhadap daya tarik Sun Er, tapi beberapa saat yang lalu?" "Jangan katakan itu." Wajah Sun Er sekali lagi memerah. Dia buru-buru mengulurkan tangannya dan menutup mulut Xiaoyan. "Kakak Xiaoyan, garis darah di tubuh Sun Er belum sepenuhnya bangkit. Aku tidak bisa melakukan hubungan apapun. Kalau tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Tunggu sampai kita bertemu lagi, oke?" Kejutan langsung melintas di mata Xiaoyan ketika mendengar ini. Dia menoleh, hanya untuk melihat telinga Sun Er telah berubah warna merah menyala. Sun Er merasa kepalanya meledak ketika dia berbicara. Bahkan dia tidak bisa membayangkan akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Segera, dia berhenti mengatakan hal lain untuk Xiaoyan. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas keluar dari ruangan. Xiaoyan dengan lembut mengepalkan tangannya saat dia mempelajari sosok Sun Er. Orang tua ini, menyela sesuatu yang bagus, sungguh tidak pengertian. Sementara Xiaoyan diam-diam bergumam pelan, kedua pria tua berpakaian hitam di luar pintu, berjalan maju mundur seperti semut dalam panci panas. Baru setelah suara berderak pintu terbuka, mereka akhirnya berhenti. "Nona muda." Kedua pria tua berpakaian hitam sedikit gelisah ketika mereka melihat Sun Er keluar. Melihat penampilan kedua orang ini, wajah Sun Er, dengan paksa mempertahankan pandangan dingin dan acuh tak acuh. "Tetua Lin, apa yang kalian berdua lakukan di sini?" Sudut mulut pria berambut putih, agak sedikit bergetar. Dia segera bertanya dengan suara goyah. "Nona muda, kamu dan Xiaoyan tidak melakukan apa-apa kan? Omong kosong apa yang kalian berdua pikirkan?" Kemerahan sekali lagi melonjak di wajah Sun Er, setelah ditanya secara langsung. Setelah itu, dia mendorong mereka berdua ke samping dan bergegas kembali ke kamarnya. Kedua pria tua berpakaian hitam itu akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Sun Er.
Sepertinya, tidak ada perubahan dalam aura nona muda, sepertinya dia tidak melakukan itu. Tetua Lin mengamati Sun Er di kejauhan. Dia mengusap keringat dingin dari dahinya. Itu karena kita berdua datang tepat waktu. Mengingat karakter nona muda, apakah telinganya akan menjadi merah jika tidak ada sesuatu yang terjadi? Untungnya tidak sampai ke tahap itu. Pria tua berpakaian hitam itu menggosok-gosok dadanya sambil tertawa terbahak-bahak. Untungnya, jika itu benar-benar mencapai titik itu, kita berdua akan menjadi orang berdosa dari klan Gu. Tetua Lin menghela nafas panjang. Sementara itu, di dalam ruangan, Xiao Yan memeluk selimut yang telah melilit Sun Er sebelumnya. Dia tersesat sejenak sebelum akhirnya secara bertahap menenangkan pikirannya. Dia sekali lagi menatap titik racun di tubuhnya, sambil bergumam. Xie Bian, sekarang aku akan tanpa basa-basi menerima hadiah hebat yang kamu berikan saat itu. Segera, Xiao Yan dengan cepat menyilangkan kakinya dan duduk. Dengan perubahan segel yang dibentuk oleh tangannya, nyala hijau giok di dalam tubuhnya dengan marah mulai membakar liar titik racun iblis. 3 hari berlalu dalam pelatihan tenang Xiao Yan. Selama 3 hari ini, dia akhirnya mampu menghilangkan semua titik racun di tubuhnya. Itu membuat kekuatan Xiao Yan naik 2 bintang, menjadi Douzong bintang 3. Bahkan dia masih samar-samar merasakan akan menerobos 1 bintang lagi. Namun, karena Douqi di dalam titik racun sudah benar-benar disempurnakan olehnya, dia harus menyediakan sumber daya lain yang diperlukan. Segera, dia melambaikan tangannya. Bahan obat-obatan warna merah terang muncul, yang memiliki afinitas api. Gumpalan api hijau giok melonjak keluar dari tangannya, dan melilit semua bahan obat. Boom! Boom! Bahan-bahan obat terbelah setelah dikelilingi oleh nyala api. Gelombang demi gelombang energi afinitas api yang kuat menyebar keluar. Melihat adegan ini, Xiao Yan sekali lagi menutup matanya. Dengan dukungan energi ini, dia harus bisa berhasil mencapai Douzong bintang 4. Sementara Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya. Lebih dari 10 bayangan hitam melintasi langit lebih dari 500 km dari kota Ye. Dengan cara liar, seorang pria muda berdiri dengan tangan di belakang punggungnya pada binatang bertanduk tunggal bersayap 4 tepat di depan. Komandan Ling Chuan, berdasarkan informasi yang kami peroleh, nona muda seharusnya berada di kota Ye, di wilayah Pil. Seorang pria berjubah ungu hitam dengan hormat melaporkan dari belakang. Sampah dari klan Xiao itu juga ada di sana kan? Ling Chuan dengan samar bertanya. Kemarahan serius terlintas di matanya. Mendengar ini, orang di belakang ragu sejenak, sebelum mengangguk. Ling Chuan tanpa ekspresi, matanya menatap ke utara, sementara tinjunya perlahan mengencang. Sampah kecil, aku memberimu peringatan saat itu untuk menjaga jarak dari nona muda. Sepertinya, jika aku tidak memberimu pelajaran yang tak terlupakan kali ini, kamu tidak akan menaruh kata-kata komandan ini di hatimu.